Satu semua. Amat yang kemarin dimasukkan. Minggu lalu kita telah belajar mengenai kedudukan yang menjadi Al-Quran terhadap Al-Quran. Bagaimana kedudukan Al-Quran? Tapi sebagai Al-Quran sebagai apa? Apa? Jadi hadis, kedudukan hadis umat Islam itu sebagai luar Islam. Kemudian fungsi hadis kemarin ada berapa? 4. Apa itu bayan tafsir? Gaya apa itu gaya tafsir? Apa itu bayan anas? Jadi paham semua ya untuk kedudukan fungsi hadis. Siap insyaallah. Ya, paham ya. Selanjutnya kalau sudah paham kita lanjut ke bab 11 bagian dan macam-macam hadis. Bagian dan macam-macam hadis di sini ditinjau dari segi kualitas dan segi kuantitas. Yang pertama, hadis ditinjau dari segi kuantitas. Jika bicara kuantitas, berarti kita berbicara mengenai jumlah, berbicara mengenai angka. Ya, cukup di situ saja. Kemudian hadis dari segi kuantitas itu ada hadis mutawatir. Hadis mutawatir itu adalah hadis yang perawinya banyak, yang besar kemungkinan, yang menurut adat kebiasaan mereka mustahil untuk melakukan dosa, mereka mustahil untuk berdusta dan berbohong. Jadi hadis yang kita terima saat ini, kita gunakan saat ini, tidak terlepas dari jalur-jalur para perawi-perawi yang menyampaikan suatu hadis. Nah, bagaimana sikap hadis mutawatir itu? Mereka yang jalurnya banyak dan perawinya mustahil untuk berdusta dan berbohong. Ya, yang ada yang dapat dipahami? Bisa dipahami? Bisa. Nah, sekarang syarat hadis mutawatir. Ada 3 syarat hadis mutawatir. Yang pertama, para perawinya harus melihatnya melalui panca indera. Maksudnya kayak gimana? Maksudnya itu para perawi itu melihat langsung, baik lewat matanya ataupun lewat pendengarannya, secara langsung itu. Nah, itulah maksudnya. Yang kedua, bilangan perawi. Karena sudah saya sampaikan tadi, jika berbicara kuantitas berarti berbicara mengenai jumlah. Ya, jadi di sini ada beberapa pendapat, ada 4 pendapat tuh. Kalau menurut Imam Syafi'i ya sebab Sabul Kafi itu berpendapat 5 orang. Ya, itu bisa kalian baca sendiri ya. Ada dari Abu ya ada ya mengikuti Abu Syafi'i itu 5 orang.
Selanjutnya pembagian hadis mutawatir. Pembagian hadis mutawatir ini dibagi menjadi dua. Pertama mutawatir yang kedua ada yang bisa memaknai apa itu mutawatir lafzi. Sesuai dengan lafaz perawinya. Apa yang bisa? Hadis yang sesuai dengan lafaz perawinya. Ya, bagus. Jadi hadisnya itu sesuai dengan apa yang ada dari Nabi atau dari sahabat. Jadi hadisnya itu sesuai dari jalur pertama, kedua, tiga sampai yang meriwayatkan itu banyak itu sama. Ada itu di bawah itu. Nah, ini menurut siapa ini? Ibnu Hibban. Menurut Ibnu Hibban ya. Ya. Menurut Ibnu Hibban itu sangat sedikit hadis yang mutawatir secara maknawi. Jika maknawi tadi itu maknanya ya jadi jika hadis mutawatir lafzi tadi itu lafaznya, sekarang yang mutawatir maknawi. Apa ya? Hadis mutawatir maknawi yang harga apa dong? Pantesan noise udah bersyukur gak tahunya. Apa dong? Hadis mutawatir maknawi. Ya, bagus. Jadi pembagian hadis mutawatir itu ada dua ya. Jadi sama sini ada yang ditanyakan? Ya. Lalu selanjutnya apa manfaat hadis mutawatir tersebut? Kedudukan hadis mutawatir itu tingkatannya sangat tinggi dari hadis-hadis lain. Jadi tingkatan hadis mutawatir itu tinggi, nggak ada yang sana lain. Kayak Al-Quran, hadis itu mutawatir, kedudukannya hampir sama. Dan hadis mutawatir ini sangat besar kemungkinan untuk dijadikan hujah atau hukum. Kalau misalnya di Al-Quran ada hukum, dihujah sama hadis mutawatir. Dan keharusan kita juga untuk mutlak meyakini hadis mutawatir. Itu manfaat dari hadis mutawatir. Selanjutnya hadis ahad. Kita sampai jam berapa? Selanjutnya hadis ahad. Hadis ahad kalau dari bahasa Arab ahad artinya berapa? Tapi di sini hadis ahad itu artinya adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang jumlah perawinya banyak juga jumlah perawinya ada, tapi tidak sebanyak hadis mutawatir. Nah, pembagian hadis ahad ini dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama hadis masyhur. Mudahnya hadis masyhur itu diriwayatkan 3 orang atau lebih. Coba sampai sini dulu. Kemudian yang hadis ghairu masyhur itu dibagi menjadi dua. Yang pertama hadis dan gharib. Yang hadis ini diriwayatkan minimal 2 orang. Yang gharib minimal 1 orang. Jadi hadis masyhur itu ya diriwayatkannya lebih dari 3 orang, sehingga hadis itu membawa ketenangan dan kedamaian. Hadis masyhur juga bisa berstatus sahih, dhaif ataupun hasan. Jadi walaupun hadisnya mutawatir masyhur, jika di dalamnya ada kejanggalan seorang perawi
bisa dikatakan doif. Gitu. Jadi nggak semua hadis mutawatir mansur itu sahih, tidak seperti itu. Apabila dapat dicatatkan nanti para perawinya itu disebut hadis doif. Pokoknya kayak gitu aja ya untuk membedakannya. Yang ada itu kalau mansur itu 3 orang lebih, kalau hadis 2 orang, kalau murid 1 orang. Ya. Ada yang ditanyakan? Ya. Jika tidak, lanjut dari segi kualitas. Jika tadi berbicara tentang jumlah dari kuantitas, sekarang kualitas ini artinya kebagusan dan keaslian dari suatu hadis. Yang pertama ada hadis sahih. Hadis sahih ini ya hadis yang benar, sah, yang harus kita yakini kebenarannya dan bisa dijadikan hujah. Sekarang saya mau tanya ini, kalau misalnya banyak perawi dan itu mencapai tingkatan mutawatir, apakah semua hadis itu disebut hadis sahih? Ada yang bisa jawab? Yang lagi? Ayo apa? Lewat tadi kan banyak yang berikan itu tuh apakah apa? Tidak. Kenapa bisa tidak? Adapun syarat-syarat dari hadis sahih itu bisa kalian baca sendiri ya. Sambung sanadnya atau intisal as-sanad. Bahasa-bahasa seperti ini perlu kalian pahami ya, karena bisa jadi nanti muncul di soal ujian. Perawinya adil, kemudian David, selamat dari sat, selamat juga dari ilas. Sat kemarin apa? Selamat dari apa? Sat artinya apa? Apa? Jan. Sat artinya apa? Apa? Itu sat. Ini SJ Azam. Apa artinya? Janggal. Kalau ilat? Tidak. Ilat dalam hadis. Cacat ya, bukan ilat. Tidak. Itu untuk syarat-syaratnya kalian bisa baca sendiri dan paham ya. Kemudian hadis hasan. Hasan bahasa Arabnya apa? Bahasa Indonesia. Artinya ya. Hadis hasan ini tingkatannya di bawah hadis sahih. Ya, jika berbicara kualitas paling tinggi tingkatannya hadis sahih. Tapi berbicara dengan kualitas paling tinggi tingkatannya hadis mutawatir. Hadis hasan ini kenapa bisa dibilang hadis hasan? Tidak semua hadis maksudnya hadis sahih. Bisa jawab? Hadis
kita gunakan, hadis yang kita dengar dari kita belajar, itu kenapa dibagi-bagi? Tidak semua hadis itu masuk ke hadis sahih. Kenapa ada hadis dhaif, hadis hasan, hadis sahih tadi kan artinya bagus, kuat, sah, selamat. Kemudian hadis hasan tidak. Hadis hasan itu ada beberapa perawi yang tidak memenuhi syarat dari hadis. Hadis hasan menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani itu adalah yang diriwayatkan pada orang yang hadir, sempurna kedatangannya, bersambung sanadnya, tidak terjelas, tidak ada syarat, dinamakan syarat penjati, dan jika kurang kedatangannya disebut syarat penjati. Jadi hasan dibagi dua. Hasan yang pertama itu ada penjati, yang kedua hasan penjati. Ya, jika kurang sedikit kedatangannya, tapi artinya apa kemarin? Buat hafalannya kan? Buat hafalannya kan? Imannya dan ingatannya kuat. Kemudian hadis dhaif. Hadis dhaif artinya lemah. Sebenarnya pembagian dari kuantitas hadis ini, kalau ada beberapa pendapat, ada yang menyebutkan 4 pendapat. Kalau di buku yang kita bahas sekarang enggak. Kalau misalnya pernah mendengar kalau misalnya hadis itu ditinjau dari segi kualitas itu ada 4, itu nggak apa-apa kita terima karena banyak beberapa pendapat berbeda. Yang satunya itu hadis maudhu. Maudhu itu artinya tertolak. Jadi kalau misalnya dhaif ini lemah, kalau maudhu tertolak, mudah-mudahan tertolak, akan tapi bisa dijadikan untuk motivasi atau kiasan-kiasan, tulisan penyemangat untuk itu. Nah, kenapa hadis bisa dikatakan dhaif? Hadis bisa dikatakan lemah karena pertama, terputusnya sanad secara nyata. Kedua, terputusnya sanad secara tersembunyi. Yang ketiga, penyakit pada rawi, meliputi penyakit ketakwaan dan hafalan. Jadi hadis bisa dikatakan dhaif apabila para perawinya itu tidak memenuhi syarat-syarat dari syarat perawi. Bapak sudah menjelaskan pembagian hadis dari segi kuantitas dan segi kualitas. Nah, untuk mengetahui kemampuan pemahaman kalian, di sini Bapak ada undian. Undian berisikan soal untuk mengetahui kemampuan kalian. Hadiahnya rahasia, mengejutkan. Di sini undian soal-soal, tetapi yang hoki, yang beruntung soalnya mudah, yang nggak beruntung soalnya susah. Yang soalnya mudah itu cuma dikit. Yang mudah yang dikit. Ini kita mahasiswanya ada 32. 31. Ada yang tepat, yang bisa tepat, yang tepat. Sana satu orang bisa ini ada berapa? 30. 29. 30. Ini ada banyak. Siapa yang mau ngambil duluan? Ada yang mau ngambil duluan? Ada ya? Yang top.
Bilang stop. Stop. Stop ini. Kita sita loh. Jangan foto. Nanti soalnya berbeda. Jangan. Terakhir kasih ya. Kocok ada. Sebelum mengerjakan, dikasih syarat. Dikasih syaratnya dulu. Syaratnya nggak boleh lihat HP, nggak boleh lihat buku, bukunya ditutup. Waktunya 5 menit. Selesai nggak selesai? Ya, waktunya 5 menit. Tulis nama kelasnya di belakang. Jawaban ya? Langsung jawaban. Di langsung di kertasnya aja. Di kertasnya. Jadi waktunya cuma 5 menit. Cukup ya? Selesai nggak selesai? Ya namanya di situ. Namanya di situ. Pada siang hari ini untuk kesimpulannya ada yang menyimpulkan? Jika tidak, saya akan memberikan sedikit kesimpulan. Pembagian dan macam-macam hadis itu ada dua. Yang pertama ditinjau dari segi kuantitas dan yang kedua ditinjau dari segi kualitas. Ditinjau dari segi kuantitas itu ada dua macamnya. Yang pertama hadis mutawatir dan hadis ahad. Jika ditinjau dari kualitas itu dibagi menjadi 3. Yang pertama sahih, hasan dan sahih. Tingkatan hadis yang paling tinggi menurut dari ditinjau dari segi kuantitas itu hadis mutawatir. Jika ditinjau dari segi kualitas hadis sahih. Ya. Sepakat dengan kesimpulan Bapak? Sepakat. Mungkin saya cukupkan pertemuan pada siang hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jaga kesehatan, sebentar lagi puas. Tugas. Sebelum doa silakan buka halaman 28. Itu ada soal UAS dan di situ ada tugas soal sumatif kerjakan nomor 1 sampai nomor 10.